Assalamualaikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning student. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you, Miss? I'm fine, thank you. Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Siap belajar hari ini? Yuk kita pimpin doa, yuk zikri, kita pimpin doa. Silakan. Attention. Before we start to study today, let's pray together. Pray again. Bring in now, give the greeting for our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zikri. Sekarang kita absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ini semua ada? Ya, temennya kanan kiri ada semua? Ya. Oke ya, sekarang selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Termasuk dalam pengelola sila berapa? Sila yang ke? Tiga. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Yuk, berdiri semua yuk. Berdiri semua kita. Yuk, berdiri semua. Maria
kita sudah menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Yuk kita ingat-ingat lagi materi sebelum. Sekarang nanti kita mau ke materi rasio ya. Apa itu rasio? Kita akan bahas. Nah, sebelumnya Miss mau kalian untuk mengingat dulu. Yuk, kemarin materinya materi apa? Babnya? Bab pecahan. Iya, pecahan. Pecahan itu ada berapa sih? Lokasinya ada 4. 1 jumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, keempat bagian. Sekarang Miss pengen tahu dari kemarin kalau penjumlahan itu diapain proses penyelesaiannya? Ya, ini bisa disamain. Betul sekali, penyebutnya disamain. Cari dengan menggunakan KPK. Pinter. Sekarang kalau pengurangan kira-kira penyelesaian diapain? Iya, disamain juga penyebutnya dengan menggunakan KPK. Betul sekali. Terus ketiga apa? Perkalian gimana nih? Iya, perkaliannya dikalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Ingat gak? Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat itu operasi hitungnya apa? Pembagian. Kalau pembagian itu diapain sih? Diapain? Iya, yang pembagiannya jadi perkalian. Terus posisinya dirubah. Atas jadi bawah jadi atas. Pinter Aspa. Terima kasih. Itu materi kita yang kemarin. Nah, materi kita sekarang rasio. Rasio itu ada di bab selanjutnya nih, yang ketiga ya. Di situ ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa sih? Oh, kalian suruh untuk belajar rasio untuk mengetahui. Ini untuk mengetahui rasio perbandingan antara satu bagian dengan bagian selanjutnya, atau bagian dengan bagian keseluruhan. Bisa juga rasio untuk dalam bentuk tabel. Jadi kita melihat data. Gitu, kita melihat data, kita baca data. Bisa juga tujuannya peserta ini mampu untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kadang ada rasio buah-buahan, ada rasio alat tulis dalam bentuk soal. Itu tujuan pembelajaran rasio ya. Gimana, kalian sudah paham tujuan pembelajaran rasio? Sudah. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya ya. Lanjut, kita lihat ya. Apakah kalian sudah pernah mengetahui? Pernah lihat gak? Atau pernah baca? Misalnya sudah pernah baca rasio? Ada yang udah pernah tahu? Ada yang pernah tahu gak? Miss, aku pernah ngapain rasio. Ayo. Oh iya, kapan tuh? Waktu kapan? Waktu kemarin aku udah baca-baca, betul? Iya, udah baca-baca sekilas. Ya, bagus. Udah tahu Miss aku rasio. Ya, alhamdulillah. Yuk kita masuk ke tepuk semangat nih. Biar kita semangat, Miss mau kalian tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Seperti biasa ya. Yuk kita coba apresiasi biar kita semangat, biar kita fokus. Tepuk semangat. Salah apa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Mantap ya. Satu kali lagi biar semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
ya, inti kita belajar. Kita nanti belajar pembelajaran rasio dengan media pembelajarannya, media pembelajaran rasio. Oke, sekarang tentang media konteks. Media kontekstual atau benda konkret yang akan kita pelajari itu adalah medianya berupa coklat. Coklatnya warni. Apa sih yang akan dilaksanakan dengan menggunakan coklat ini? Nah, coklat ini akan digunakan. Wow, apa nih? Coklat ini akan digunakan untuk media konkretnya. Nanti kalian akan ini nanti warnanya ini kita klasifikasikan. Ini yang warnanya merah, ini yang warnanya kuning. Nah, ini ada hubungannya dengan materi rasio. Ini benda konkretnya ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran pembelajaran. Oke. Ya, kita cari dulu ya. Ya, kita simak materi pembelajarannya. Ini kita nanti akan menyimak dua pembelajaran ya, biar kalian lebih paham, biar kalian lebih mengerti materi rasio. Yang pertama, ini video pembelajaran yang pertama. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar berdua rasio dengan materi konsep rasio, muatan pelajaran matematika untuk kelas 6 SD. Nah ya, untuk kelas 6 ya materinya. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini yaitu peserta didik dapat memahami konsep rasio. Mari kita ikuti penjelasannya dengan seksama. Kita lihat tujuannya untuk memahami Pengertian rasio. 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 Rasio atau perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Membandingkan dua Rasio nilai atau ya. perbandingan dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Kedua bentuk tersebut bisa dibaca A berbanding B atau rasio A terhadap B. Konsep rasio. Yang pertama, ada besaran yang sama, rasio dituliskan tidak menggunakan satuan. Perhatikan contoh yang pertama. Nah, ini konsep rasio ya, besarannya yang sama. Ada 4 buah. Ada 4 Banyak buah lawan pastel. jagung. Ada 6 buah. Ada 6 buah. Rasio banyak kue pastel terhadap bakwan jagung adalah 4 berbanding 6. Paham 4 berbanding 6? Contoh yang kedua, banyak kue lapis ada 3. Banyak kue sagu. Ada kue lapis sama kue sagu. Rasio banyak kue lapis terhadap kue sagu adalah 3 berbanding 5. Nah, gambarnya. Contoh yang ketiga, Gambarnya. banyak pohon kelapa ada 2. Sedangkan banyak pohon pinus ada 4. Rasio banyak pohon kelapa terhadap pohon pinus adalah 2 berbanding 4. 2 berbanding. Dan contoh yang keempat, banyak tahu isi ada 5. Nah, ada 5 tahu Sedangkan isinya. banyak kue pie Kue pie-nya ada 6. Rasio banyak tahu isi terhadap kue pie adalah 5 berbanding. berbanding 6. Ya, 5 berbanding 6 perbandingannya. Selanjutnya, konsep rasio yang kedua, rasio biasanya dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Kita perhatikan kembali keempat contoh sebelumnya. Kita perhatikan Contoh lagi. yang pertama, contoh yang kedua, contoh yang ketiga, dan contoh yang keempat. Untuk contoh yang pertama dan yang ketiga, rasionya belum dalam bentuk paling sederhana,
maka dapat kita ubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, bisa dirubah ke dalam Sedangkan bentuk contoh yang yang kedua dan ketiga, sederhana. rasionya sudah dalam bentuk paling sederhana, maka tidak dapat kita sederhanakan kembali. Kalau tidak bisa dibagi. Mari kita belajar menyederhanakan rasio pada contoh yang pertama dan yang ketiga. Kita mulai pada contoh yang pertama. Untuk menyederhanakan rasio, dapat kita gunakan tabel rasio sebagai berikut. Kita masukkan rasionya pada tabel rasio. Kita perhatikan angka pada rasio yaitu angka 4 dan angka 6. Kedua angka kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan bilangan 2. Maka kedua angka kita bagi dengan bilangan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sehingga rasio 4 berbanding 6 dapat kita sederhanakan menjadi 2 berbanding 3. Sama-sama dibagi. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Kita gunakan tabel rasionya. Kita masukkan angka rasio. Angka 2 dan angka 4 dapat kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan angka 2. Sehingga 2 dibagi 2 hasilnya 1. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sama-sama dibagi. Sehingga rasio 2 berbanding 4 jika disederhanakan menjadi 1 berbanding 2. Yang perlu kalian perhatikan, untuk menyederhanakan rasio, kita gunakan angka yang sama pada kedua angka di rasio tersebut. Konsep rasio yang ketiga, rasio A berbanding B berbeda dengan rasio B berbanding A. Perhatikan contoh berikut ini. A berbanding B. Rasio banyak pohon kelapa terhadap banyak pohon pepaya adalah 2 berbanding 3. Nah, ini 2 Arti dari berbanding 3 nih. kalimat tersebut adalah pada setiap 2 pohon kelapa terdapat 3 pohon pepaya. Kemudian kita bandingkan dengan contoh berikut ini. Rasio banyak pohon kelapa terhadap banyak pohon pepaya adalah 3 berbanding 2. Arti dari kalimat tersebut adalah pada setiap 3 pohon kelapa terdapat 2 pohon pepaya. Jika kita perhatikan, arti dari kedua kalimat tersebut berbeda. Sehingga rasio A berbanding B berbeda dengan rasio B berbanding A. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ini video pembelajaran kita yang pertama. Gimana? Udah paham belum? Paham. Mau lebih paham lagi? Oke, bisa balik lagi nih biar kita lebih mengenal ya. Karena kalau misalnya kita belum sering membaca, belum sering lihat, belum sering latihan, nanti kita akan kurang pemahaman. Oke, kita lanjut ke video pembelajaran yang kedua. Rasio. Hai teman kece, pernahkah kamu membandingkan harga dua barang di toko untuk memilih mana yang lebih murah atau menyesuaikan takaran saat membantu Anda memasak? Ini adalah contoh penerapan konsep rasio dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi, tanpa disadari, kamu sebenarnya sudah pernah menggunakannya. Apa itu rasio dan apa saja contoh penerapannya? Yuk kita bahas dalam video ini. Coba perhatikan tumpukan apel yang ada di meja ini. Ada 2 tumpukan apel. Ada 3 buah apel di tumpukan pertama dan 5 buah apel di tumpukan kedua. Bagaimana ya cara kita membandingkan dua apel di kedua tumpukan ini? Yuk kita lihat. Kita bisa bilang apel di tumpukan pertama lebih sedikit dibanding apel di tumpukan kedua. Atau kita juga bisa bilang apel di tumpukan kedua lebih banyak dibanding apel di tumpukan pertama. Betul sekali. Ini adalah cara kita membandingkan benda.
Sekarang coba perhatikan contoh lainnya. Kita perhatiin jangan Ada ngomong yang lain ya. laki-laki dan 6 anak perempuan di sebuah kelas. Jika kita ingin membandingkan jumlah anak laki-laki dengan anak perempuan, kita bisa menggunakan rasio. Apa itu rasio? Rasio adalah perbandingan dua besaran. Besaran dapat Perbandingan dikurangkan atau besaran. ditambah. Dan pengertiannya itu Rasio bisa ditulis dengan dua cara, yaitu dengan tanda pembagian atau dalam bentuk pecahan. bisa ditulis Dalam contoh tadi, rasio anak laki-laki terhadap anak perempuan adalah 8:6 atau 8/6. 6. Dua atau lebih rasio mungkin saja memiliki nilai yang sama. Konsep ini disebut dengan kesamaan rasio. Kesamaan rasio dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi rasio dengan bilangan tertentu. Contoh, rasio apa yang nilainya sama dengan 4/6? Kita bisa mengalihkan rasio tersebut dengan bilangan tertentu. Misalnya, bilangan 3. 4 dikali 3 hasilnya 4 kali 3 hasilnya 12. Betul sekali. hasilnya 18. 6 kali 3 juga hasilnya 14. Ingat jika sama-sama dikali harus dengan angka yang sama, nggak boleh kanan dan Kita kirinya. juga bisa membagi rasio tersebut dengan bilangan tertentu. Misalnya bilangan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sehingga rasio 4/6 nilainya juga sama dengan 2/3. 4 berbanding 6 sama juga. Dalam kehidupan Perbandingannya sehari-hari, 2 kesamaan rasio ini sering digunakan. Misalnya, untuk membuat 1 gelas jus, kita butuh 2 buah jeruk. Lalu, berapa jeruk yang dibutuhkan untuk membuat 2 Nah, gelas kira-kira jus? berapa? Supaya dari 1 Kira-kira gelas bisa berapa? jadi 2 Kalau gelas, satu aja punya 2 jeruk, kalau 2 gelas artinya membuat 2 jeruk juga kita kalikan dengan bilangan 2. Hasilnya adalah 4 buah jeruk. Jadi, untuk membuat 2 gelas jus dibutuhkan 4 buah jeruk. 4 Dapat buah. disimpulkan juga bahwa rasio 1/2 nilainya sama dengan 2/4. Selanjutnya, kita akan belajar tentang rasio satuan. Nah, Apa rasio itu? satuan. Rasio satuan adalah rasio Sudah di mana pengertian salah satu rasio, bilangannya bentuk adalah rasio 1. sekarang Contohnya, rasio satuan. 1/50 atau 100/1. Dalam kehidupan sehari-hari, rasio satuan dapat dipakai untuk mengetahui harga satuan dari suatu barang. Contohnya, jika harga 5 pensil adalah 10.000, maka berapa harga 1 pensil? 5 pensil 10.000, satunya berapa? Untuk mencari harga 1 pensil, 2.000. kita bisa mencari rasio satuan. Kita bandingkan harga pensil dan jumlah pensil, yaitu 10.000 banding 5. Untuk mencari harga 1 pensil, kita perlu membaginya dengan bilangan 5. 10.000 dibagi 5 hasilnya 2.000. Jadi, harga 1 pensil adalah Rp2.000. Betul sekali ya. Selain itu, rasio satuan juga dipakai untuk menyatakan kecepatan kendaraan, kepadatan penduduk, atau nilai tukar mata uang. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana rasio diterapkan dalam berbagai situasi. Rasionya ini dalam berbagai Pertama, situasi nih. ada yang namanya rasio bagian terhadap bagian. Ini artinya kita membandingkan satu bagian dengan bagian lainnya. Contohnya, di sebuah kebun binatang terdapat 12 ekor rusa, 8 ekor zebra, dan 4 ekor jerapah. Bagaimana rasio jumlah rusa terhadap zebra dan rusa terhadap jerapah? Nah, gimana nih 8 Dari jam hal ini berapa? dapat diketahui Harus bahwa berapa? rasio rusa terhadap zebra adalah 12/8 dan bisa disederhanakan dengan membaginya dengan bilangan 4 menjadi Sama-sama dibagi 3/2. 4. Sementara rasio rusa terhadap jerapah adalah 12/4 dan bisa disederhanakan dengan membaginya dengan bilangan 4 menjadi 3/1.
rasionya sama-sama dibagi 4, hasilnya 3 Kedua banding adalah rasio bagian 1. terhadap keseluruhan. Pada rasio bagian terhadap keseluruhan, kita membandingkan satu bagian dengan jumlah keseluruhan. Masih dari contoh yang sama. Dalam kebun binatang, ada 12 rusa, 8 zebra, dan 4 jerapah. Maka berapa rasio masing-masing hewan terhadap keseluruhannya? Perbandingannya. Diketahui jumlah seluruh hewan adalah 12 tambah 8 tambah 4 sama dengan 24 hewan. Jadi rasio rusa terhadap seluruh hewan adalah 12 banding 24. Disederhanakan menjadi 3 banding 6. Rasio zebra terhadap seluruh hewan adalah 8 banding 24. Disederhanakan menjadi 2 banding 6. Rasio jerapah terhadap seluruh hewan adalah 4 banding 24. 4 dibanding 12. Disederhanakan menjadi 1 banding 6. 1 berbanding 6, sama-sama dibagi. Terakhir, rasio juga bisa digunakan pada durasi waktu. Misalnya, kami belajar selama 30 menit dan bermain selama 60 menit. Maka, kita bisa membandingkan durasi belajar dengan durasi bermain nanti. Rasio durasi belajar terhadap durasi bermain adalah 30 banding 60. Rasio ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 banding 2. Artinya, durasi bermain tanding 2 kali lebih lama dari durasi belajar. Perlu diingat, sebelum membandingkan waktu, pastikan satuannya sama. Kita tidak bisa membandingkan 2 jam dengan 30 menit secara langsung. Harus disamakan dulu satuannya, misalnya jadi menit. Wah, kita sudah belajar banyak ya tentang rasio, mulai dari pengertian rasio, kesamaan rasio, rasio satuan, sampai penerapan rasio. Lalu, kenapa kita perlu belajar rasio? Nah, kenapa kita Rasio perlu belajar rasio? karena konsep ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyesuaikan resep masakan, membaca peta, membandingkan harga, serta memahami data dan informasi yang disajikan dalam bentuk perbandingan. Rasio juga berguna dalam berbagai profesi seperti arsitek, desainer grafis, laboran, teknisi, sampai akuntan. Dengan memahami rasio, kita bisa mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan praktis yang penting untuk kehidupan nyata. Sekarang, yuk coba jawab pertanyaan berikut. 1. Oke ya, jadi materi kita yang kedua. Alhamdulillah. Gimana materi yang kedua? Bisa? Bisa. Coba kalau bisa. Apa sih materi rasio? Rasio itu apa tadi? Kita kasih ringkasan. Rasio itu apa? Perbandingan 1, 2 besaran atau 2 bilangan. Entah itu bagian terhadap keseluruhan atau bagian terhadap bagian. Apa sih kegunaannya rasio? Ya, tadi ada. Ayo ingat-ingat. Apa gunaan rasio? Untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Untuk apa? Untuk menentukan takaran masak. Benar nggak? Iya, kalau misalnya masak, kalau mau bikin yang lebih banyak pasti akan membutuhkan yang lebih banyak juga bahannya gitu ya. Bisa juga untuk waktu, bisa juga ya. Sekarang Miss punya media konkret. Tadi media konkretnya apa? Coklat apa namanya? Coklat kacamata nih ya. Senang nggak sama coklat? Senang nih coklat. Coklat ini media kita ya. Coklat ini digunakan untuk pembelajaran hari ini. Coklat ini nanti disertai nanya nih. Terus mau stimulus ini kira-kira coklat ini berapa banyak nih dalam satu lingkaran ini? Misalnya angka 8 ya. Ada berapa banyak kira-kira? Terus kira-kira apa? Gimana cara mengaitkan dengan materi kita rasio? Gimana caranya? Dengan membandingkan atau dengan mengklasifikasikan berdasarkan warna. You understand?
ada warna biru, ada warna hijau, ada warna kuning. Nanti setiap kelompok nanti disebutkan ya, disebutkan untuk nanti kita akan membuat perbandingan rasionya. Oke, nah sekarang Miss akan membagikan LKPD juga. LKPD plus nanti diberikan coklatnya. Sekarang Miss mau memberikan LKPD-nya sekaligus coklatnya ya. Oke. Izin mau ke toilet, boleh ke toilet, silakan. Ayo. Nah ini coklatnya udah dibagikan semuanya. Oke, kita masuk ke sudah terima semuanya? Sudah. Sekarang Miss akan menjelaskan dulu gimana cara mengerjakan LKPD-nya. Nah, kita baca bagian atas nama anggota. Sok ditulis nama anggotanya siapa aja. Alat tulisnya keluarkan. Nama anggotanya semuanya. Kelasnya, kelas 6A, sok ditulis. Yuk, boleh tulis. Finish. Sudah ditulis nama dan kelas? Sudah. Nah, setelah ditulis lengkap, kita buka petunjuk yang pertama. Buka bungkus coklat bersama kelompokmu. Nah, coba coklatnya disimpan di atas, boleh di atas buku, boleh di kertas ya coklatnya. Jadi coklatnya biar nggak kena langsung kena meja ya, takutnya mejanya kotor. Atau boleh disimpan di atas buku atau di atas kertas. Ya buka, sok dibuka permen coklatnya. Coklatnya dibuka sama kelompoknya semua. Semuanya. Yang kedua, pisahkan coklat berdasarkan warna yang ada. Berdasarkan warna yang ada, sok dibuka permen coklatnya, kamu kumpulin. Misalnya ada warna oranye, kumpulin. Terus yang hijau, yang ungu, yang biru, sok dibikin klasifikasi semuanya masing-masing. Ya dibuka. Temannya bantu semuanya buka. Temannya bantu buka. Nah temannya buka, bantu. Yang merah, yang hijau dibuka. Setelah itu hitung jumlah setiap warna, hitung. Catat hasil perhitungan pada tabel di bawah ini dan tentukan bagian rasionya. Diskusikan sama kelompok kalian. Itu yang pertama. Nah kalau yang kedua nanti gampang ya, kalian nanti hanya membuat rasio dengan melihat gambar. Ini lebih mudah ya. Oke, sekarang kalian coba berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi pisahin berapa warnanya. Hitung ada berapa rasionya ya.
Warnanya, tulis warnanya. Bawahnya jangan lupa dijawab ya. Jangan lupa dijawab. Nah, kira-kira apa itu? Itu rasio warna merah terhadap kuning. Yang merah apa kuning? Tulis titik 2 ya, perbandingan titik 2. Ya, silakan kerjakan dengan teliti ya. Nah, gitu. Lanjut bawahnya. Nah, udah lanjut. Kalau udah dihitung kitanya, kerjain ini. Ini kuning jatuh. Sekarang warna biru jangan lupa kalau keseluruhan total dari total. Sebelum itu cek lagi. Jangan lupa kalau keseluruhan itu totalnya nanti dihitungnya jadinya berapa keseluruhan bandingan yang warna paling sedikit warna apa?
Jangan lupa ketika sudah selesai dicek kembali jawabannya ya. Nanti kita akan ada presentasi jawaban kelompok. Apa? Oke. Namanya apa? Ya, cek lagi ya. Masih banyak yang belum selesai. Nanti nggak boleh ditaruh di meja ya, Sopi. Ya, ayo. Dicek lagi yang sudah selesai, yang belum ayo. Tunggu. Nanti nggak main dimakan. Semua yang udah boleh dimakan. Cek kembali. Kita selesai. Ini udah cek semua belum? Nah, coba lihat. Rasio warna ya. Yang terakhir rasio warna. Coba yang terakhir rasio warna. Yang terakhir coba rasio warna enggak? Coba lihat. Warna doang. Yang warna hijau. Nanti ya. Boleh tapi bentar. Rasio warna udah. Oke. Dicek dulu ya. Terus kasih waktu jangan terburu-buru nanti pada salah. Yang mana yang pakai kacamata dari kardus?
Oke, sudah? Semua? Masih ada yang di toilet? Kita tunggu ya, teman kita yang di toilet. Nanti kita mau presentasi kelompoknya. Iya, oke. Sekarang kita presentasi. Sekarang kelompok yang pertama dulu presentasi ya. Kelompok yang pertama, silakan bawa. Silakan bawa. Ya, ini apa juga di Jangan ada ya. Kami dari kelompok 1 kami presentasikan dari rasio ya. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bagi-bagi ya. Pertama, kamera baca. Ya, terus. Coba yang lain diperhatikan. Kemana lagi presentasi? Ayo. Ada berapa? 7 berbanding. Ya, terus. Yang kedua, evaluasinya. Oke, terima kasih. Yo, kita kasih aplaus. Silakan kelompok 1. Ya, kita kasih tepuk wow. Gimana ya tepuk wow? Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Sekarang kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Jangan nempel. Enggak. Salam dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan. Kami dari ya. Iya, lanjut. Lanjut. Iya, bagus. Iya. Sekarang bawahnya pertanyaannya. Iya, 2/2 disederhanakan, mantap. Lanjut. Hijau coklat 4/8 disederhanakan. jadi
Iya, satu berbanding dua. Good job. Ya. Iya, betul. Lanjut. Iya, lanjut. Nah, gitu dong. Ya. Iya, lanjut. Asfar. Iya, betul. Iya, itu apa? Betul sekali. Kita kasih aplaus sama teman kita yang Oke. Silakan duduk lagi, kita kasih apresiasi dengan tepuk wow. Wow, keren. Ya, kita kasih tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, wow, keren. Oke. Satu kelompok lagi Miss Renata. Nih, kira-kira benar atau nih? Kelompok 3 silakan. Kelompok 3 silakan. Jadi berapa hasilnya? Ya, lanjut. Rasio warna hijau terhadap warna tuliskan rasio Oke,
Oh, bandingkan harga, betul sekali itu saya ini. Apa ayo ingat lagi. Dalam kehidupan sehari-hari yang ada kita perbandingan apa? Perbandingan Ukuran. Bahan. Iya. Terus apa? Ini kelompok yang terakhir. Perbandingannya apa? Contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Iya, harga makanan, betul sekali ya. Itu merupakan refleksi kita ya. Kita sudah belajar, kita sudah memperhatikan mengisi soal, sudah presentasi, kita masuk ke pengaitan juga dalam kehidupan sehari-hari juga sudah. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian akhir. Bagian akhir nanti kita akan pengen tahu dia kalian. Sekarang Miss kasih kesempatan dulu kalian untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Miss aku nggak paham bagian ini. Ayo dikasih waktu tanya. Apa nih? Ayo tanya. Tanya apa? Boleh. Ayo. Sudah paham semua? Kasih. Ayo apa? Fikri. Apa? Mau nanya apa? Kalau apa? Ini nggak apa-apa. Boleh. Fikri. Saya itu apa? Boleh disederhanain gitu. Ya, boleh kan gitu disederhanain. Miss, karena aku suka bingung ini kalau gambarnya ada seperti ini, boleh nggak kita sederhanain? Boleh. Ingat penyederhanaan itu tidak akan mengubah ya, karena itu tetap ya, karena nanti akan sama dibagi dengan besaran yang sama. Contohnya 3 berbanding 6. Aku bayangin kanan 3 kiri 6. Bisa disederhanain jadi berapa? 1/2. Iya, 1/2. Kenapa bisa 1/2? Sama-sama dibagi 3. 3. Pintar, jawab ya. Itu merupakan penyelesaian ya. Bisa disederhanakan. Tadi kayak nanya, bisa disederhanakan ya. Sesuai dengan gambar yang ada. Terus ada yang mau memberi tambahan tentang materi yang tadi? Nah, teman baliknya apa nih kalian nih? Tadi kan presentasinya udah nih ya. Alhamdulillah presentasinya sudah baik semua. Betul semua sesuai dengan gambar dan hasil yang sudah dijelaskannya juga sudah betul. Alhamdulillah. Semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan semoga nanti kalian juga ketika mengerjakan rasionya harus teliti ya, harus teliti. Ingat, ketika belajar matematika itu tidak boleh terburu-buru, pelan-pelan, sering latihan, dan yang ketiga itu jangan pernah bosan untuk berlatih. Ya, kasih motivasi sama diri sendiri. Nilai matematika aku harus bagus, nilai matematika aku harus tinggi, gitu ya. Baik, kalian bakal menentukan nanti ke jenjang selanjutnya. Oke ya, untuk matematika disebutkan ya. Kita nanti akan pimpin doa. Pelajaran matematikanya mencukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk doa yuk. Sedikit doa. Ya kita siap-siap, kita berkemas kita keluar.
tapi baru boleh pulang. Nah. Kelompok 3. Kelompok 3 baru pulang. Kalau pulang semangat ya. Ya. Ayo kedua kelompok 4. Ya, mereka gini. Yang ketiga kelompok 1. Kelompok yang terakhir baru boleh pulang. Makasih ya.